Halo teman-teman, berjumpa kembali kita di Jaya Channel. Senang sekali kami dari Jaya Channel bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kegiatan kita pada hari ini tentunya memenuhi permintaan dari teman-teman di kolom komentar Jaya Channel agar Jaya Channel membuat tutorial cara membuat jebakan atau jerat untuk binatang besar, khususnya binatang berkaki empat seperti rusa, kijang, landak, babi hutan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan coba membuat tutorial 3 macam jenis jebakan atau jerat yang lazim dan efektif digunakan dikala kita menjerat binatang-binatang besar. Nah, teman-teman, yuk kita ikuti bagaimana caranya kita membuat jebakan atau jerat khusus untuk binatang besar 3 macam jenis jerat, teman-teman. Nah, teman-teman, agar dalam membuat jebakan atau jerat ini kita gampang membuat dan mencari bahannya, tentunya kita mengambil kayu-kayu yang ada di hutan ini saja, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk 3 model jenis jebakan atau jerat, peralatannya kayu-kayu dan ranting-ranting kayu yang bercabang ini telah kita ambil, teman-teman. Dan sekarang adalah tahapan pembuatan picu jebakan jerat untuk 3 macam jenis jerat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk 3 jenis model picu jebakan telah kita buat dan kita akan coba pemasangannya. Nanti akan kita bandingkan picu pertama, picu kedua, dan picu ketiga dari model jerat yang akan kita buat ini, teman-teman.
Nah teman-teman ya, ini kita perhatikan, ini adalah jalur lalu lalangnya babi hutan. Di sini akan kita coba membuat 3 macam jebakan jerat yang masing-masing jeratnya memiliki picu jerat yang berbeda teman-teman. Nah teman-teman, kita telah membuat 3 lubang tempat picu jebakan jerat dan 3 macam picu jerat yang telah kita tanamkan sebagai tonggak, dan kita akan memasang tali dan pegasnya sebagai penyangkut talinya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah berhasil membuat 3 jebakan jerat menggunakan picu yang berbeda-beda. Nah teman-teman, ini pertama adalah sistem picu menggunakan kayu cabang seperti ini teman-teman. Ini kita perhatikan. Ini adalah tapak pijakan picu yang kita buat dari kayu yang dibelah teman-teman. Ini seperti ini. Nah teman-teman, ini adalah sistem picu menggunakan kayu cabang seperti ini. Dan lidi picu yang kita ikatkan ke tali, kita masukkan di samping tonggak picu ini teman-teman. Ini kita perhatikan. Nah barulah papan yang kita belah dari kayu yang kita berikan ujung papan seperti ini, kita masukkan ke samping tonggak picu yang telah kita siapkan ini teman-teman. Ini seperti ini. Nah cara ini juga efektif kita gunakan untuk menjebak buruan seperti binatang besar yang berkaki 4 teman-teman. Rusa, kijang, hama babi hutan dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman, karena binatang besar memiliki kuku
Makanya kita harus menggunakan papan pijakan seperti ini. Boleh kita tambahkan dengan daun-daunan seperti ini. Barulah kita berikan daun yang cukup lebar dan kuat seperti ini di atas papan picu pijakan yang telah kita buat seperti ini, teman-teman. Barulah di atas papan pijakan yang telah kita kasih daun-daunan yang keras seperti ini, kita letakkan mata jerat. Yang perlu diperhatikan, teman-teman, dari ujung tali dan ujung pegas tidak boleh terlalu panjang seperti ini, teman-teman. Sepanjang ini. Karena biasanya binatang hutan kalau kelihatan tali, mereka mengetahui ini adalah jebakan. Makanya kita usahakan kayu pegas jebakan kita sangat pendek. Artinya hampir menyentuh ke tanah seperti ini, teman-teman. Dan kita berikan kandangnya. Nah, kita pagar seperti ini. Tapi tidak boleh kayu yang masih hidup kita buat sebagai pagar dari jebakan yang kita buat ini. Karena kalau kayu yang masih hidup, biasanya hewan akan mengetahui ini adalah jebakan dan mereka akan curiga. Nah, inilah model jebakan pertama yang kita buat. Dan kita akan memasang jebakan kedua, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah model jebakan kedua yang sangat lazim digunakan para pemburu. Ini kita perhatikan ya. Dengan sistem jerat ini, kita menggunakan 2 ranting cabang kayu yang telah kita tancapkan, seperti yang kita saksikan tadi pada saat pemasangannya. Dan kita berikan ranting penahan lidi picu tali jerat seperti ini, teman-teman. Barulah kita berikan picu lidi pijakan seperti ini, teman-teman. Barulah papan yang telah kita belah-belah kita masukkan ke lidi penahan picu yang telah kita siapkan seperti ini. Barulah jebakan ini kita tutup menggunakan daun-daunan kering seperti ini. Dan di atasnya kita berikan mata jerat seperti ini, teman-teman. Nah, seperti jerat yang pertama tadi, kita berikan pagar ranting mati seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah model jebakan ketiga yang kita buat. Picunya menggunakan kayu tonggak yang telah kita berikan posisi penyangkut lidi picu seperti ini. Barulah lidi picu kita kaitkan ke tonggak dan papan picu kita kaitkan ke ujung lidi picu yang telah kita siapkan ini, teman-teman. Nah, kita tutup jebakan kita ini menggunakan daun. Tentunya, teman-teman, pertama kita harus menggunakan daun yang cukup tebal seperti ini dengan harapan apabila pijakan binatang buruan kita nanti meleset tidak mengenai papan dan menginjak di sampingnya, maka picu ini juga akan turun dan pegas akan menarik tali yang telah kita siapkan seperti ini, teman-teman. Barulah di atasnya kita berikan mata jerat yang telah kita siapkan seperti ini. Dan seterusnya kita tutup dengan daun-daun kering yang ada di sekitaran jebakan yang kita buat ini, teman-teman, seperti ini. Seperti jebakan pertama dan jebakan kedua, kita beri pagar ranting kering seperti ini, teman-teman, agar binatang buruan kita akan melewati jebakan yang telah kita siapkan ini, teman-teman, seperti ini. Nah, teman-teman, itulah model 3 macam picu jebakan yang telah kita buat pada hari ini ya. Dan seterusnya kita akan membuat uji coba pijakan picu yang telah kita buat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita perhatikan jebakan pertama, jebakan kedua, dan jebakan ketiga seperti ini. Nyaris tidak terlihat ini sebagai jebakan, teman-teman. Karena antara ujung kayu pegas kita buat mendekati picu yang telah kita siapkan. Artinya kita tidak boleh talinya terlalu panjang ke atas, sehingga binatang buruan akan mengetahui ini adalah jebakan. Nah, pola kerja dari jebakan yang kita buat ini, teman-teman, saat binatang buruan kita, baik itu rusa, kijang, landak,
babi hutan, dan lain sebagainya melewati jalur yang biasa mereka lewati, dan tentunya akan menginjak picu jebakan yang telah kita siapkan ini, teman-teman. Nah, secara otomatis picu jebakan akan terlepas dan pegas kayu yang telah kita siapkan akan menarik, sehingga buruan kita akan memberontak. Semakin kuat mereka memberontak, tentunya jebakan yang kita buat ini akan semakin kuat pula menarik kaki buruan kita yang telah kita siapkan ini, teman-teman. Itu untuk jebakan ketiga. Dan kita akan uji coba untuk jebakan kedua lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah jebakan kedua yang telah kita buat sebagai jebakan menggunakan papan pijakan saat binatang buruan kita melewati jalur yang biasa mereka lewati. Mereka akan menginjak papan pijakan picu seperti ini. Maka secara tidak langsung pegas kayu akan menarik sekuatnya, dan biasanya buruan kita akan terjerat seperti ini, teman-teman. Nah, kelebihan kita menggunakan tali yang sangat pendek, artinya semakin pendek tali yang kita gunakan, tentunya pegas akan menarik dan elastisitasnya semakin bagus pula, teman-teman, seperti ini. Kita masuk ke jebakan pertama yang kita buat tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah jebakan pertama yang kita pasang tadi, teman-teman, ya. Pola kerjanya hampir sama dengan jebakan ketiga dan jebakan kedua. Saat binatang buruan kita akan melewati jalan atau jalur yang mereka biasa lalui, maka mereka akan menginjak papan picu pijakan yang telah kita siapkan seperti ini, teman-teman. Nah, maka secara otomatis pegas kayu yang telah kita siapkan akan menarik dan binatang buruan kita akan terjebak seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, tentunya sebelum kita memasang picu jebakan tadi, teman-teman bertanya-tanya, kenapa setiap jebakan yang kita buat terlebih dahulu kita menggali tanah lebih kurang 10-15 cm. Gunanya, teman-teman, karena rata-rata binatang yang bertubuh besar, khususnya binatang berkaki 4, adalah jenis hewan atau binatang yang memiliki telapak kaki kuku. Jadi, kalau kita tidak menggalikan tanah sedalam 10-15 cm, pada saat mereka menginjak picu, besar kemungkinan tali jerat yang kita pasang akan meleset, teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan lubang tanah yang telah kita gali seperti ini, tentunya kaki yang kena di atas pergelangan kaki atau di atas pergelangan tangan, teman-teman. Nah, begitulah, teman-teman, tutorial kami bagaimana caranya kita menjebak binatang besar, khususnya binatang yang berkaki 4, dengan model 3 macam picu jebakan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi hiburan bagi kita bersama. Dan terima kasih.